Cek. Halo sobat Mimi, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong dibantuin yang mau kasih gua takjil. Bisa banget lah baca di deskripsi. Dan seperti biasa juga, itu aja. Langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shaggy dia telah berhasil membantu menyelamatkan Yue, dan ketika Shaggy dia keluar, dia pun bertemu dengan gadis yang merupakan ciwi dari Yue. Dan di tempat inilah Shaggy dia juga pun langsung menunjukkan apa yang telah dia dapatkan di tempat itu kepada Pak Tuaji dan juga Bibi Ning yang ada di tempat ini. Di sini Shaggy dia pun bertanya apakah mereka berdua mengetahui sebuah teknik pencarian jiwa, dan mendengar apa yang diucapkan oleh Shaggy yang mengatakan kalau dia menemukan seorang kultivator iblis di dalam tempat itu, tentunya mengejutkan bagi mereka berdua. Bagaimana mungkin ada penyusup kultivator iblis di dalam penjara pedang milik mereka, dan itu adalah hal yang benar-benar mengejutkan bagi mereka berdua. Namun di sini Shaggy dapat menunjukkan apa yang telah dia temukan, dan dia juga mengatakan kalau benar dia telah menemukan seorang kultivator iblis yang telah berhasil memasuki tubuh dari Tetua Liu dan masuk ke dalam penjara pedang. Dan dia juga curiga kalau sepertinya ini ada hubungan dengan seseorang yang telah berkolusi dengan para kultivator iblis yang merupakan orang penting yang ada di sekte pedang yang memasukkan kultivator iblis ini masuk ke dalam tempat itu, hingga membuat Shaggy dia pun meminta kepada dua orang tua itu siapa tahu ada dari mereka yang dapat menggunakan teknik pelacakan jiwa. Sedangkan untuk Pak Tua Liu dia juga cukup terkejut bagaimana bisa ada kultivator iblis di dalam tubuhnya. Apa? Jadi aku mencapai lantai 7 karena aku dirasuki, pikir dari Pak Tua Liu. Namun di sini Bibi Ning dengan kemampuan yang dia miliki dapat mencoba untuk dapat segera melacak di mana sosok gadis ini, kultivator iblis ini. Dan ketika Bibi Ning mencoba untuk melacak dengan menggunakan teknik pencari jiwa, di sini Bibi Ning dia pun cukup terkejut karena tiba-tiba saja kultivator iblis itu jiwanya menyebar meletup. Jiwanya pun langsung terurai dalam sekejap mata ketika Bibi Ning mencoba untuk dapat melacak di mana sosok kultivator iblis ini sejatinya, di mana tubuh fisiknya. Tapi sayangnya jiwanya langsung terurai yang membuat Bibi Ning dia pun tahu kalau sepertinya tubuh aslinya, tubuh fisiknya juga telah dikalahkan diapain lah gitulah sama orang yang ada di sekitarannya, dan membuat Wei yang melihatnya dia benar-benar kesal dengan jalan yang diberikan oleh para kultivator iblis yang benar-benar kejam dengan cara yang seperti ini. Dan untuk Pak Tuaji dia pun mengatakan kalau ini adalah ciri khas mereka para kultivator iblis yang memang sungguh sangat kejam. Tapi melihat ketika Bibi Ning melacak dan ternyata gagal, membuat Shaggy agak sedikit disayangkan, karena jika saja dia dapat mengetahui di mana jiwa dari gadis itu akan membuat dirinya dapat memastikan apakah yang diucapkan oleh Pak Tua Qin sebelumnya itu adalah benar. Dan jika itu benar, tapi sayangnya gagal ucap dari Shaggy. Dan di sini Shaggy dia juga tahu kalau ada seorang pengkhianat di dalam sekte pedang itu tentunya akan membahayakan. Dan jika itu membahayakan Bibi Ning, tentunya itu akan membuat dirinya dan juga Dongli pasti tidak akan pernah terima. Apalagi adiknya yang telah menganggap Bibi Ning seperti ibunya yang benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada dirinya. Dan Dongli pasti dia benar-benar akan gila jika terjadi sesuatu kepada bibinya. Dan masalah pengkhianat ini aku harus segera mencarinya untuk segera mengungkapkannya segera mungkin, ucap dari Shaggy. Tapi di sini karena memang Shaggy udah nggak punya pilihan lain dan nggak punya urusan juga di tempat ini. Setelah dia menyelamatkan Yue, dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang karena ya dia punya ciwi dan juga punya adiknya yang bakal merepet jika dia pulangnya lama-lama. Tapi ketika Shaggy dia pamit ingin pulang, di sini Bibi Ning dia pun mengatakan untuk tidak terlalu terburu-buru lah, tinggal beberapa hari dulu karena aku punya sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada dirimu, ucap dari Bibi Ning yang membuat Shaggy jadi bingung. Apa itu ucap dari Shaggy, karena ini adalah hal yang cukup jarang bibinya meminta sesuatu kepada dirinya, apalagi tinggal di sekte pedang, bahkan sebelumnya belum pernah. Dan untuk Bibi Ning dia pun mengatakan kalau dia akan meminta kepada Shaggy untuk pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai gunung ataupun lembah pedang yang ada di sekte mereka. Dan itu adalah sebuah tempat suci yang dimiliki oleh sekte pedang, dan itu adalah tempat peristirahatan bagi para spirit-spirit yang ada di tempat itu. Dan dia juga telah meminta izin dari Master Sekte, dan Master Sekte mengizinkannya kepada Shaggy yang membuat Shaggy diizinkan pergi menuju tempat suci itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Bibi Ning tentunya mengejutkan bagi mereka semua para murid-murid dari sekte pedang. Bagaimana mungkin orang luar diizinkan pergi ke tempat suci seperti itu? Tapi di sini untuk Pak Tuaji dia mengatakan
Kalian pikir dia berani menolaknya? Tidak mungkin. Ushogi adalah seorang jenius langka. Dan dia muncul di antara kita di dekat sekte pedang. Dan jika sekte kita tidak mendukungnya, lantas apakah kita harus menunggu sekte besar lainnya yang akan mengambil Ushogi? Tidak, ucap dari Pak Tua Haji. Dan untuk Ushogi tentunya mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa. Tentunya dia akan menerima dengan senang hati. Baik, terima kasih Bibining, terima kasih Tetu Haji, ucap dari Ushogi yang tahu kalau ini semua tidak mungkin tanpa lepas permintaan dari Pak Tua Haji pula. Luar biasa, ucap dari Ushogi di dalam hati. Dan dia benar-benar senang dengan adanya Bibining dan juga Pak Tua Haji yang mendukung dirinya, memberikan manfaat yang luar biasa untuk dirinya pula. Dan untuk Bibining, dia juga kini meminta kepada Nona Wei untuk segera mengantar Ushogi pergi ke kamar tamu. Sedangkan untuk Yue saat ini dia baru aja melakukan sebuah pelatihan, jadi dia harus beristirahat dengan baik, ucap dari Bibining. Dan kini Nona Wei mengantar Ushogi kembali pergi ke tempat di mana kamar tamu berada. Tapi di sini untuk Bibining, dia pun mengatakan kepada Pak Tua Haji kalau sepertinya pengkhianat yang ada di tempat mereka pasti merupakan seorang penting, seseorang yang merupakan orang penting, para petinggi. Tapi di sini Bibining dia mendiskualifikasikan atau mengecualikan Sofragan, Pak Tua Haji dan juga Master Sekte. Dan sisanya ada 12 tetua lainnya lagi, dan siapa di antara mereka, ucap dari Bibining. Tapi untuk Pak Tua Haji dia pun mengatakan mungkin saja itu aku, ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Bibining dia berujar tidak mungkin itu Anda. Jika itu Anda, Tua Haji, malapetaka yang ada di Kingzo ini pasti udah hancur duluan dong. Nggak mungkin kan kalau kau yang melakukannya. Kalau kau ingin melakukannya, kau udah bisa menghancurkan wilayah ini, ucap dari Bibining. Dan untuk Pak Tua Haji ya, kau paling mengerti aku, adik junior, ucap dari Pak Tua Haji. Tapi di sini Pak Tua Haji dia pun tahu kalau pengkhianat itu pasti benar-benar menyebalkan, dan jika saja dia berani-berani bersembunyi dan aku tahu siapa dia, aku akan melepaskan bil aku kepadanya, ucap dari Pak Tua Haji yang memang dia juga cukup kuat. Dan beberapa hari kemudian kini Ushogi tiba-tiba aja dia pun muntah seteguk esensi karena saat ini dia sedang mencoba untuk dapat menyerap energi spiritual yang ada di sekitaran tempat ini. Ya, menyerap energi spiritual yang ada dari alam itu memberikan efek balik yang cukup menyakitkan. Tapi ketika Ushogi sedang melakukan sebuah kultivasi, dia pun mendapatkan seseorang yang sedang mengetuk pintu kamarnya dan juga berujar, "Senior, Master telah memintaku untuk mengantarmu ke lembah pedang. Haruskah kita pergi sekarang?" ucap dari seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu. Mendengar itu semua membuat Ushogi agak sedikit bingung. Senior, suara ini, bahkan ini asing, ucap dari Ushogi yang gak pernah dengar suara ini. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang gadis yang tiba-tiba aja muncul tepat di depan aula miliknya. Nah ternyata gadis itu adalah gadis imut ini yang mengucapkan salam kepada Ushogi dengan sebutan senior. Salam senior Ushogi, ucap dari gadis ini yang membuat Ushogi agak sedikit bingung. Apa? Senior? Para murid lainnya mereka biasanya memanggilku dengan sebutan Master Sekte. Dan kenapa kau memanggilku senior? Siapa mastermu? Ucap dari Ushogi. Dan di sini guys ini dia pun mengatakan kalau masternya lah yang memerintahkan dirinya untuk memanggil Ushogi dengan sebutan senior dan meminta kepada dirinya untuk tidak memberikan kata-kata formalitas kepada Ushogi. Dan masternya juga saat ini sedang sibuk, jadi dia meminta diriku untuk mengantarkan Anda. Jawab dari gadis ini yang membuat Ushogi dia pun bertanya apakah master dari gadis ini adalah Bibining. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Melihat murid dari Bibining membuat Ushogi pun tentunya penasaran. Mari kita lihat bakat apa yang dia miliki, ucap dari Ushogi. Dan ketika Ushogi melihatnya dengan menggunakan bantuan dari sistem, ternyata gadis itu bernama Ping, dan dia ada di rank 3 level 32. Dan untuk bakatnya ya B aja, C malah, kategori C cukup ya, so lah. Dan itu membuat Ushogi, masa iya murid dari Bibining biasa aja seperti ini? Nggak ada yang menarik kah, pikir dari Ushogi. Tapi di sini sistem memberikan sebuah informasi tambahan yang membuat Ushogi jadi sedikit ternotis, apalagi ketika sistem memberitahu kepada Ushogi kalau Ushogi bisa mendapatkan sebuah item peluang, item tingkat S, item tingkat orange, peluangnya 30% jika Ushogi membantu gadis ini, yang membuat Ushogi tentunya sungguh sangat senang. Dia tidak menyangka kalau ternyata gadis ini memberikan sebuah potensi dirinya mendapatkan item tingkat orange. Dan ucap dari Ushogi. Dan untuk gadis ini dia pun bertanya kepada Ushogi kenapa bengong dan apakah kita akan pergi sekarang. Oke, sambut dari Ushogi. Dan kini Ushogi dia pun akan pergi bersama dengan gadis ini. Tapi ketika Ushogi akan pergi, di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia belum bisa terbang. Bahkan dia juga nggak punya item khusus untuk terbang, yang membuat Ushogi jadi bingung. Lah, mastermu itu spesialisasi pembuat item terbang, tapi muridnya nggak bisa terbang. Apa-apaan ini?
Padahal aku dulu sama Dongli waktu masih rank 2 udah dikasih loh item terbang. Aduh, ternyata Bibi dia lebih memanjakan diriku dan juga Dongli daripada muridnya, ucap dari Leshagi di dalam hati. Dan setelahnya kini Leshagi dia pun pergi bersama dengan gadis ini. Dan mereka pun pergi menuju tempat yang disebut sebagai lembah pedang. Dan di tempat inilah Leshagi dia pun dapat merasakan kekuatan spirit yang sangat kuat di tempat itu. Wah. Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju. Dan setelah tiba di tempat ini, gadis ini dia pun mengucapkan salam sebelum mereka masuk, yang membuat Leshagi dia pun bingung. Apa? Hei, kau melakukan sebuah ritual kah? Ucap dari Leshagi. Gadis ini, bukankah ini hanya tahayul? Tapi untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau tempat ini dipenuhi oleh para spirit yang dimiliki oleh para kultivator pedang lainnya. Dan ini adalah situasi yang cukup berbahaya. Tapi untuk Leshagi, nggak peduli dengan itu semua. Tapi mendengar ada spirit banyak di tempat ini yang aktif membuatnya justru tersenyum, dan dia kini menghentakkan kakinya dan mengeluarkan nightmare miliknya. Dan melihat Leshagi mengeluarkan item miliknya, tentunya membuat gadis ini dia pun senior, jangan lakukan itu, ucap dari gadis ini. Tapi untuk Leshagi justru dia berteriak kepada semua yang ada di tempat ini untuk memberikan sebuah bimbingan kepadanya, yang membuat kini ribuan pedang pun datang mendekati dirinya, di mana itu semua terdiri dari spirit yang ada bersama dengan benda-benda itu, yang membuat Leshagi justru dia tertarik dengan ini semua. Luar biasa, ucap dari Leshagi akan menaklukkan mereka semua. Tapi ternyata aksi yang ditunjukkan oleh Leshagi diawasi oleh seseorang dari kejauhan sembari minum teh. Dan ternyata itu adalah seorang gadis yang bernama Chun Yi-jiu, yang merupakan tetua penjaga tempat ini. Dan saat ini dia pun ditemani oleh seseorang, dan orang itu adalah Bibi Ning. Di mana Bibi Ning pun mengatakan kalau dia mengutus muridnya untuk bersama dengan Leshagi. Dan semoga saja kali ini muridnya mendapatkan embrio pedang bersama dengan Leshagi. Dan untuk tante yang ada di sebelahnya, dia pun mengatakan kalau sepertinya Bibi Ning ingin mendapatkan bantuan dari Leshagi. Tapi untuk Bibi Ning sudah, jangan terlalu banyak omong kosong, sudah lihat aja aksi yang akan ditunjukkan oleh Leshagi. Dan untuk gadis ini, baiklah kalau begitu, aku akan melihat keajaiban apa yang akan diberikan oleh Leshagi, sosok yang telah dipuji oleh Safragen dan juga Pak Tua Haji, seperti apa yang diucapkan oleh Bibi Ning sebelumnya. Dan ketika Tante Duhai ini mencoba melihat Leshagi dengan menggunakan defense sense miliknya, dia pun melihat pesona luar biasa yang ditunjukkan oleh Leshagi, yang membuat bibir bawahnya cenut. Waduh, dia pun benar-benar terkesima dengan Leshagi. Tapi dia menganggap penampilannya memang luar biasa, tapi siapa tahu itu cuma penampilannya doang, ucap dari gadis ini ataupun tante ini. Sedangkan untuk Leshagi saat ini dia pun berjalan menuju tempat itu, dan dia meminta kepada Leshagi untuk ikut. Leshagi meminta kepada gadis hijau untuk ikut bersama dengan dirinya. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau tugasnya hanya untuk mengantar Leshagi aja sampai tempat ini. Tapi untuk Leshagi dia pun mengatakan kalau ini adalah perintahan dari Bibi Ning untuk meminta gadis ini untuk menemani dirinya, yang membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi di sini adalah sebuah kesempatan yang akan diberikan oleh Leshagi untuk memberikan dirinya mendapatkan sebuah embrio, dan itu membuat gadis ini pun memutuskan untuk mengambil kesempatan yang telah diberikan oleh Leshagi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, ucap dari gadis ini. Dan ketika mereka pun berjalan menyusuri anak tangga, di sini Leshagi dia pun melihat banyak sekali pedang-pedang yang berada di sekitaran dirinya. Dan itu membuatnya pun, ada apa? Kenapa mereka tidak berani mendekatiku? Apakah mereka semua hanyalah terbang-terbang di sekitaran ini untuk memberikan sebuah penyambutan, ucap dari Leshagi. Tapi di sini gadis ini dia pun mengatakan enggak mungkin, karena jika dia yang melakukannya maka benda-benda ini pasti akan mencoba mengusir dirinya. Benarkah? Lantas kenapa mereka tidak melakukannya kepadaku? Tanya dari Leshagi. Iya karena kau terlalu kuat, ucap dari gadis itu. Membosankan, ucap dari Leshagi. Dan di sini Leshagi dia pun bertanya di mana para spirit yang kuat-kuat itu. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan untuk tidak terlalu gegabah, karena sejatinya tempat ini terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan perunggu, perak, emas, dan juga dewa. Dan tiap lapisan tentunya memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat, karena lapisan yang paling rendah range-nya rendah-rendah hingga yang paling top, yaitu lapisan yang paling atas itu adalah lapisan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki garis keturunan dari Black Bambo ataupun murid langsung dari para Safragen. Jadi untuk para murid-murid biasa maksimal mereka cuma ada di lapisan pedang, ucap dari gadis ini. Benarkah? Baiklah, aku mengerti, ucap dari Leshagi, yang kini dia pun mengeluarkan atribut miliknya, yang membuat gadis itu dia pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Leshagi. Dan untuk Leshagi langsung aja
Daripada jalan lama-lama langsung terobos aja ke lantai yang paling tinggi yang membuat gadis ini dia apa? Ini ini kan atribut air. Berapa lotus yang telah dia bangkitkan? Ujar dari gadis ini. Tapi ketika Lishyaki mencoba menerobos lapisan selanjutnya, dia pun melihat kalau ada gini 4 ataupun 5 buah item yang telah menunggu dirinya yang membuat gadis ini dia pun takut jika terjadi sesuatu dengan Lishyaki. Ini ada 5 spirit terkuat yang ada di lapisan perunggu, ujar dari gadis ini. Sedangkan untuk tante ini, dia pun tahu kalau saat ini Lishyaki akan menghadapi 5 spirit yang ada di depan sana, dan ini akan membentuk sebuah formasi, dan dia berpikir apakah Lishyaki dapat mengalahkan itu semua. Ujar dari gadis ini, karena mau bagaimanapun itu Lishyaki hanya ada di rank 6. Tapi untuk Bibining, dia pun tahu kalau Lishyaki pasti dapat mengalahkannya. Karena memang saat ini untuk Lishyaki sendiri, saat ini dia pun tak pikir panjang, langsung maju aja. Dan dia melihat kalau ternyata dengan bantuan dari sistem, dia melihat ada 5 spirit yang sedang menunggu dirinya. Dan ternyata mereka semua ada di rank 5, tapi level 60. Dan untuk Lishyaki, nggak peduli dengan itu semua. Tapi ketika Lishyaki telah berada di lapisan di atas, dia pun langsung disergap oleh mereka semua yang telah membangun sebuah susunan formasi. Tapi hanya dalam satu hentakan jarinya saja, puas 5 spirit itu dikalahkan oleh Lishyaki dengan cukup mudah. Dan ini adalah hal yang cukup mengejutkan bagi gadis ini. Apa? Ucap dari gadis ini yang bingung dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lishyaki. Dan untuk Bibining, lihat senior bagaimana? Ucap dari Bibining yang melihatkan aksi gila yang ditunjukkan oleh Lishyaki. Tapi untuk tante yang agak memang duhai juga, dia pun mengatakan ya bocah itu cukup menarik, tapi itu hanya ada di lapisan perunggu. Dan ayo kita lihat apa yang akan bisa dia lakukan di lapisan yang lebih tinggi lagi. Karena lapisan perak adalah cerita yang cukup berbeda. Lapisan itu diisi para spirit-spirit yang cukup berbeda, karena mereka telah dimurnikan dan mereka memiliki embrio puncak rank 6 yang cukup langka. Lagi pula pemilik roh mereka itu adalah para tetua rank 7. Dan mari kita lihat apa yang akan diberikan oleh Lishyaki, ucap dari tante itu. Dan ngomong-ngomong, pedang master kita juga ada di tempat itu, ucap dari gadis ini yang melakukan aksinya akan diberikan oleh Lishyaki. Dan bagaimana Lishyaki akan menghadapi mereka yang ada di rank 7, spirit-spirit yang ada di rank 7 akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.